Halo semuanya, saya Kristi Melinda dari kelas 10 MIPA dan ini adalah hasil praktikum biologi tentang review hewan di sekitar. Kali ini saya akan membahas tentang cumi-cumi. Kalau dilihat sekilas memang mirip dengan sotong dan gurita ya, tapi sebenarnya berbeda. Cumi-cumi termasuk golongan hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Cumi-cumi adalah hewan berbentuk tabung dan bertubuh lunak. Cumi-cumi juga termasuk hewan karnivora. Cumi-cumi memiliki tubuh yang ramping, cangkangnya tipis, bening, dan terdapat di dalam tubuhnya. Cumi-cumi dapat berenang dengan cepat menggunakan sistem propulsi jet yang menyemprotkan air melalui organ berbentuk corong bernama sifon. Fakta unik cumi-cumi. Yang pertama, kebanyakan hewan hanya memiliki satu jantung, tetapi cumi-cumi memiliki 3 jantung. Yang kedua, cumi-cumi memiliki tinta sebagai mekanisme pertahanan. Jadi, saat kondisi terancam, mereka bisa menyemprotkan tinta, mengaburkan pandangan predator, dan segera melarikan diri. Yang ketiga, cumi-cumi punya paruh untuk merobek makanannya agar lebih mudah dicerna. Yang keempat, cumi-cumi punya darah berwarna biru. Karena dalam darah cumi-cumi terkandung senyawa tembaga yang disebut hemosianin. Yang kelima, beberapa jenis cumi dapat mengeluarkan cahaya dan berubah warna. Cumi-cumi berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Teutoidea, famili Loliginidae, genus Loligigo, dan spesies Loligi indica. Anatomi bagian luar cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi dapat dibedakan pada bagian kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar, matanya memiliki penglihatan yang sangat tajam. Terdapat semacam lensa keras yang dapat berubah seperti lensa kamera juga teleskop. Mulutnya terletak di tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel, 2 tentakel panjang dan 8 tentakel pendek atau bisa kita sebut tangan. Tentakelnya berfungsi untuk meraba atau menggenggam, menangkap mangsa, dan berenang. Pengisap atau sucker berada pada tentakel dan tangan, dengan fungsi utama untuk menangkap mangsa. Di sisi kiri dan kanan tubuh terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh dan mengontrol arah gerak saat berenang. Seluruh tubuh cumi-cumi terbungkus oleh mantel. Di bagian punggungnya atau dorsal, mantel menempel pada tubuh, sedangkan di daerah perut atau ventral, mantelnya tidak melekat, sehingga terbentuk rongga yang disebut rongga mantel. Mantel digunakan untuk membungkus organ dalam seperti alat pencernaan, insang, saraf, dan lain-lain. Anatomi bagian dalam cumi-cumi. Di bagian dalam mulut tersembunyi paruh yang kuat dan tajam. Fungsinya untuk merobek makanan supaya lebih mudah dicerna. Terdapat juga esofagus sebagai saluran di belakang rongga mulut berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Sedangkan faring berfungsi menghisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lendir. Lalu ada digestive gland, itu adalah salah satu kelenjar pencernaan. Ada juga otot retraktor sifon. Pernafasan cumi-cumi itu dilakukan oleh satu atau banyak insang yang disebut ctenidium atau sebuah paru-paru di dalam rongga mantel, oleh mantel atau oleh epidermis. Selanjutnya ada rektum yang merupakan bagian dari usus belakang yang membuka ke bagian anus. Mereka juga memiliki kantung tinta. Kantung tinta adalah selaput pada cumi-cumi yang mengandung cairan tinta hitam yang akan disemprotkan dalam kondisi berbahaya untuk mengusir pemangsa atau predator. Nah, selanjutnya ada yang paling unik nih, ada 3 jantung cumi-cumi. Terdapat 1 jantung sistemik yang berfungsi memompa darah dari insang ke seluruh tubuh. Dan 2 jantung branchialis atau jantung insang yang fungsinya memompa darah ke insang agar terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Cumi-cumi memiliki sepasang ginjal berbentuk segitiga putih atau nefridia yang berfungsi menyaring cairan dari ruang perikardial dan mengeluarkannya ke dalam rongga mantel melalui lubang yang terletak di sisi usus, berwarna putih dan terletak di sebelah jantung branchialis. Lambung berfungsi sebagai organ pencernaan, hati berfungsi mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme.
Pada cumi jantan terdapat penis dan testis sebagai organ reproduksi, sedangkan pada cumi betina terdapat ovarium sebagai penghasil sel telur dan kelenjar nidamental sebagai kelenjar sel telur. Organ reproduksi cumi untuk melapisi telur dengan suatu massa gelatin. Manfaat cumi-cumi antara lain, yang pertama, membantu menurunkan kolesterol. Kandungan lemak jenuh pada cumi tergolong rendah. Yang kedua, menjaga keseimbangan tekanan darah karena kalium yang cukup tinggi. Yang ketiga, mengatur pembentukan sel darah merah dengan vitamin B6 dan B12. Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, tintanya juga bermanfaat sebagai antimikroba, antioksidan, untuk melawan kanker dan memperkuat imunitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata kalimat. Terima kasih telah menonton.